Fraksi Mistik Pedang Kekaisaran, Aula Utama. Beberapa tetua seperti orang bijak duduk di kursi bawah, alis mereka dipenuhi amarah. Perbatasan dilindungi oleh formasi susunan, tetapi seseorang benar-benar menyelinap masuk, melukai 20 murid dan murid utama, dan mencuri pedang dan senjata terbang mereka. Siapa yang tahan dengan ini? Kata Lin Lang. Seorang tetua berkata dengan tatapan dingin, orang itu melaporkan sektenya sebelum dia pergi. Itu disebut sekte sepanjang masa. Sekte sepanjang masa, penatua berambut abu-abu di sebelahnya mengejek. Huff, nama yang sombong. Aku belum pernah mendengar sekte seperti itu di alam atas. Bahkan tidak ada kata, mistik, itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu adalah sekte yang tidak memiliki peringkat. Karena itu masalahnya, dia seharusnya tidak memiliki latar belakang atau koneksi apapun. Kirim orang untuk menyelidiki sesegera mungkin, tangkap dia dan bawa dia kembali ke sekte. Aku hanya takut, seorang lelaki tua yang tampaknya lebih pintar berkata, laporkan secara acak sebuah sekte, atau dengan sengaja menjebak mereka. Ada kemungkinan seperti itu. Penatua ketiga, yang lebih berwibawa, berkata dengan suara rendah, jadi mari kita tidak peduli dengan sekte sepanjang masa sekarang, tetapi temukan orang itu dulu. Saya sudah mengirim Master Aula Mata Surga untuk menyelidiki tempat pertempuran. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, kita akan dapat mengunci lokasi spesifiknya, kata tetua keempat dengan sungguh-sungguh. Sebagai sekte peringkat yang mengambil jurusan pedang Dao, mereka memiliki status yang cukup di antara mereka yang memiliki level yang sama. Mereka belum pernah diganggu seperti ini, bahkan sampai diganggu di depan pintu mereka, jadi bahkan jika mereka tidak bisa melakukan apa-apa, mereka harus berjuang untuk martabat mereka dan menyelidiki sampai akhir. Beberapa hari kemudian, seorang pria parubaya kekar dengan mata tajam berjalan ke aula utama dan berkata, melaporkan kepada para tetua, saya telah mengunci aura pria itu. Bagus, penatua ketiga segera memerintahkan, kirim orang untuk mengejarnya segera. Bahkan murid utama, seorang kultivator Void Piercing Realm Tengah, dipukuli kepengasingan untuk memulihkan diri, sehingga fraksi Imperial Sword Mystic tidak berani meremehkan musuh, jadi mereka mengirim seorang kultivator Void Piercing Realm atas dan 2 kultivator Void Piercing Realm di tengah. Bahkan pedang terbang yang mereka kendarai adalah kelas atas. 3 penatua. Kepala aula yang bertugas melacak aura berhenti di gua tempat Jun Changqiao pernah tinggal sebelumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia datang ke sini. Kemana dia pergi sekarang? Dia pergi ke timur. Ayo pergi. Siu, siu. Suara mendesing. 4 pedang terbang merobek langit dan menuju ke timur. Segera setelah itu, mereka memasuki hutan pegunungan yang rimbun. Mereka menemukan jejak pertempuran di tanah, serta darah di seluruh tanah. Itu darah binatang suci. Master Aula dari Aula Mata Surgawi berkata dengan pasti orang itu. Aneh, salah satu tetua agak bingung. Menilai dari darah di tempat kejadian, binatang suci pasti sudah mati tanpa keraguan. Mengapa kita bahkan tidak bisa melihat sehelai bulu binatang pun? Jangan bilang bahwa anak itu mengambil semuanya. Binatang suci di hutan ini paling banyak berada di peringkat kedua atau ketiga. Bahkan jika kita menjualnya di pasar, mereka tidak akan bernilai banyak. Apakah ada yang salah dengan kepala bocah itu? Jun Changqiao, yang berada ribuan mil jauhnya, bersin. Dia terus dengan terampil menggunakan pedang bulan sabit naga hijau untuk menguliti binatang suci yang baru saja dia bunuh. Dia menyeringai dan berkata, seperti yang diharapkan dari alam atas, aku bisa dengan santai bertemu dengan binatang suci yang sebanding dengan kaisar bela diri. Petik 2, Sistem berada di ambang kehancuran. Tidak bisakah kita cepat? Waktu sangat ketat, tetapi orang ini begitu asyik berburu sehingga dia tidak bisa melepaskan diri. Tentu, Jun Changqiao mengeluarkan pedang terbangnya dan terbang ke timur. Karena dia tidak tahu di mana dia berada dan di mana Gunung Abadi Fengqi, apa yang harus dia lakukan sekarang adalah menemukan kota sesegera mungkin dan menanyakan arah kepada seseorang yang akrab dengan alam atas. Namun, alam atas sangat besar. Gou Sheng bergegas selama 3 hari lagi, terbang di atas gunung dan punggung bukit yang tak terhitung jumlahnya sebelum akhirnya dia melihat tempat yang tampak seperti kota di kejauhan. Kota air tenang, berhenti di gerbang kota dan melihat kata-kata terukir di atasnya, Jun Changqiao menangis. Kota yang beberapa kali lebih besar dari kota Qingyang ini hanyalah sebuah kota. Stillwater Town adalah kota kecil yang sangat biasa di alam atas. Populasi penduduk hanya 5 juta, tetapi ada semua jenis industri di dalamnya. Ketika Jun Changqiao masuk dan melihat bahwa kekuatan pedagang kaki 5 tidak terlalu tinggi, dia menghela nafas lega. Masih ada orang biasa di alam atas. Sistem berkata,
tidak semua dari mereka memiliki Void Piercing Realm yang lebih rendah. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao merentangkan kakinya dan menunjuk ke arah para pembawa dan pelayan yang berjalan melewatinya. Dia meraung, "Kakak, mereka semua adalah setengah orang suci Kaisar Panggung, bagaimana mereka bisa dianggap orang biasa?" "Itu normal," sistem berkata, "dengan atribut surga dan bumi yang kaya dari alam atas, bahkan jika Anda membawa seekor anjing, hanya dengan bernapas masuk dan keluar setiap hari, Anda dapat menerobos ke alam Kaisar Anjing." "Aku tidak percaya, adik laki-laki." Sebuah suara datang dari samping telinganya. Jun Changqiao berbalik dan menemukan bahwa ada batu besar yang berat di depannya dari udara tipis. Di bidang penglihatannya, dia hampir tidak bisa melihat seorang anak berusia 3 atau 4 tahun memegangnya dengan satu tangan dan tersenyum cerah padanya. "Tolong beri jalan." Petik 2, petik 2. Ekspresi Jun Changqiao menegang saat dia bergerak ke samping. Si kecil berjalan maju selangkah demi selangkah dan berjalan ke sudut halaman. Dengan sedikit jentikan jarinya, batu yang berat itu jatuh dengan suara plop. Kemudian dia bertepuk tangan dan berkata, "Ibu, saya telah membawa kembali batu yang berat itu. Bisakah kita makan sekarang?" Bocah bau, seorang wanita yang terlihat biasa saja berjalan keluar dari halaman dan menegur dengan tangan di pinggulnya. "Ini perjalanan pulang pergi sejauh 500 mil. Mengapa kamu 15 menit lebih lambat dari kemarin?" Anak itu menggaruk kepalanya dan berkata dengan lemah, "Aku pergi untuk menangkap seekor kelinci di tengah jalan." "Makan malam dibagi 2. Jangan, ibuku yang baik." Petik 2, petik 2. Jun Changqiao, yang telah mendengarkan percakapan antara ibu dan anak itu, memiliki ekspresi yang benar-benar kaku di wajahnya. Kakak laki-laki, seorang anak berusia 2 atau 3 tahun harus bertindak seperti anak berusia 2 atau 3 tahun. Misalnya, dia bisa menggunakan air seninya untuk bermain lumpur, mengangkat batu yang berat dan berlari 500 mil bola-balik. Pekerjaan fisik semacam ini harus diserahkan kepada orang dewasa. Ledakan. Petik 2. Pada saat ini, suara pertempuran datang dari belakang. Jun Changqiao buru-buru berbalik dan melihat bahwa dua kuli sedang berkonflik. Keduanya mulai berdebat pada awalnya, lalu mereka langsung menyerang. Semua jenis energi spiritual meledak dan seni bela diri ditampilkan. Mereka bisa disebut master. Beberapa anak berjalan melewatinya. Mereka sedang jogging. Dari wajah kecil mereka yang tegang, dapat dilihat bahwa kekuatan mereka setidaknya ada di Wuzong. Di kota ini di mana semua orang adalah seni bela diri dan memiliki kekuatan yang luar biasa, Jun Changqiao berdiri sendirian di jalan, seolah-olah dia tidak cocok dengan seluruh dunia. Setelah sekian lama, dia menenangkan gelombang di hatinya dan berbalik dengan kaku untuk melihat ke kamera. Pertama, dia tertawa kering untuk mengekspresikan emosinya. Kemudian, dia bersenandung datar, "Aku bersedia menjadi malaikat yang kamu cintai di dongeng. Aku akan membuka tanganku dan menjadi sayap untuk melindungimu." Ini bukan dongeng. Sistem tidak bisa berkata-kata. Ini adalah alam atas yang sebenarnya, sebuah pesawat yang lebih kejam dari alam bawah. Di toko kelontong, Jun Changqiao masuk. Dia ingin menjual semua kulit dan tulang binatang yang diperolehnya dalam perjalanan ke sini. Namun, saat dia berjalan ke konter dan hendak bertanya tentang ceritanya, seorang seniman bela diri dengan setelan ketat datang lebih dulu. Dia meletakkan tangannya di atas meja dan memarahi, "Saya sudah berada di pegunungan selama sebulan dan yang saya temui hanyalah binatang suci yang tidak berharga. Li Tua, Anda yang menentukan harganya." "Jangan," penjaga toko Li berkata, "barang ini tidak laku. Bahkan jika saya membelinya, itu hanya akan membusuk di rumah. Anda sebaiknya pergi ke sebelah dan bertanya." "Aku tahu itu." Seniman bela diri menghela nafas dan pergi tanpa daya. Manajer Li sudah sangat akrab dengan orang ini. Dia hanya mengatakan, "Hati-hati," dan kemudian berbalik untuk melihat, "Tunggu, di mana orang hidup yang berdiri di sini sekarang menghilang?" Kau menangis dan memberitahuku bahwa semua dongeng itu bohong. Di gang, ada nyanyian yang tidak seirama dan sedih, yang sangat mengejutkan orang yang lewat sehingga darah mereka mendidih, dan beberapa bahkan jatuh ke tanah dan mengejang. Tanda pisah. PS, bagian keempat bahkan lebih baik. 10.000 kata selesai. Meminta suara. Ini adalah pertama kalinya Jun Changqiao memasuki sebuah kota di alam atas dan melihat bahwa setiap orang adalah seorang seniman bela diri. Bahkan seorang anak berusia 3 hingga 5 tahun sangat arogan. Hal yang paling menyedihkan adalah dia telah berburu banyak mangsa di sepanjang jalan, berencana menggunakannya untuk menghasilkan sedikit uang, tetapi pada akhirnya, mereka tidak peduli sama sekali. Untungnya,
Gou Sheng adalah seorang kultivator Void Piercing Realm tingkat menengah. Di kota, dia bisa dianggap sebagai ahli top. Kalau tidak, dia mungkin akan berjongkok di sudut. Tetapi, ini hanya sebuah kota kecil. Jika dia pergi ke kota yang lebih besar, bukankah akan ada banyak ahli? Fiuh. Jun Changqiao menarik napas dalam-dalam dan berkata, semakin kuat tempat ini, semakin memenuhiku dengan semangat juang. Setelah menyesuaikan mentalitasnya, dia mulai bertanya kepada orang yang lewat di jalan tentang bagaimana menuju ke Gunung Surga Fengqi. Saudara laki-laki, seorang pria parubaya yang mendirikan kios melambai padanya dan berkata sambil tersenyum, saya memiliki peta alam atas yang paling lengkap di sini. Ini benar-benar hal yang penting bagi seorang biksu untuk bepergian. Jun Changqiao tertarik dan berkata, berapa harganya? 1 magnetit. Saya tidak punya magnetite. Bisakah saya menggantinya dengan Sein Biscores? Sumber daya bela diri alam atas untuk budidaya adalah magnetite. Biasanya bisa juga digunakan untuk transaksi mata uang. Energi yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat daripada batu roh kelas 9 dari pesawat Fana. Itu juga bagus. Vendor berkata, tetapi Anda membutuhkan 10 Sein Biscores. Jun Changqiao mengeluarkan hampir 90% dari kor kaisar bela diri yang telah diperolehnya di sepanjang jalan dan menukarnya dengan peta alam atas yang sangat biasa. Meski cukup menyedihkan, Gou Sheng akhirnya mengerti bahwa dia berada di sebelah barat pesawat dan Fengqi Celestial Mountain berada di sebelah timur. Saudara laki-laki, Jun Changqiao bertanya, seberapa jauh gunung surgawi Fengqi dari sini? Tidak jauh. Penjual itu berkata, sekitar beberapa ratus gunung dan hutan akan ada di sana. Di alam fana, orang-orang memberi petunjuk ke beberapa gunung dan hutan. Di sini, jumlahnya ratusan, dan itu tidak jauh. Jun Changqiao tidak membuang waktu. Setelah menghafal lokasi, dia meninggalkan kota air tenang dan melangkah di jalan menuju Gunung Surgawi Fengqi. Di sinilah masalahnya, mengapa dia tidak menggunakan kapal perang kuno. Setelah menggunakannya, dia masih bisa terbang, tetapi konsumsi bahan bakarnya menakutkan. Bahkan setelah mengisinya dengan energi, dia hanya bisa terbang 100 meter sebelum kehabisan bahan bakar. Di bawah sistem pesawat baru, tidak ada lagi pasokan batu roh yang digunakan untuk energi. Wajar jika tangki bahan bakar habis dalam sekejap ketika pedal gas diinjak. Karena tidak ada sumber energi dari alam atas, Jun Changqiao hanya bisa melakukan perjalanan dengan pedang terbangnya. Meskipun benda ini tidak terlalu cepat, setidaknya ramah lingkungan dan hemat energi. Gou Sheng bersukacita karena dia telah diteleportasi ke wilayah Sekte Pedang Misterius. Paling tidak, dia telah menemukan alat transportasi. Jika dia dikirim ke sudut terpencil, tidak mungkin baginya untuk berjalan ke Gunung Abadi Phoenix Park. Beberapa hari kemudian, Jun Changqiao berjalan ke pegunungan yang ditandai di peta. Jika dilihat dari perbandingan kecepatan dan jarak tempuhnya, dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan untuk sampai ke tempat tujuan. Ini agak lambat, waktu terlalu ketat, dan dia sangat cemas. Ding, misi samping diaktifkan. Petik 1. Ini dia, misi pertama setelah naik ke alam atas. Dia membuka antarmuka dan mengklik misi sampingan baru. Isinya adalah, kalahkan nomor 04 dari ahli Sekte Pedang Kekaisaran yang datang untuk membunuh tuan rumah. Jun Changqiao segera menjadi waspada dan berkata, Sekte Misterius Pedang Kekaisaran benar-benar memburuku. Petik 2, petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata, spoilernya terlalu gila. Merebut pedang dan senjata terbang mereka, akan aneh jika aku tidak diburu. Jun Changqiao berkata dengan serius, dari tampilan misi, mereka seharusnya bisa menemukanku. Siu, beberapa lampu pedang terbang dengan cepat dan perlahan berhenti di atas hutan pegunungan. Master Balai Mata Surgawi mendarat di tanah dan menutup matanya untuk merasakan. Dia berkata dengan terkejut, tetua, aura pria itu tiba-tiba berhenti di sini. Berhenti. Pemimpin ahli Realm penusuk Void atas mengerutkan kening. Sangat mungkin dia menggunakan semacam kemampuan menyembunyikan aura. Master Balai Mata Surgawi menyimpulkan. Apakah kita masih bisa menemukannya? Dari aura yang tersisa, orang itu seharusnya baru saja tiba. Kita bisa mencari di sekitar, mungkin dia tidak pergi terlalu jauh. Mencari. Tepat ketika mereka akan mengambil tindakan, mereka tiba-tiba melihat seorang pria muda berbaring di atas batu besar di kejauhan dalam bidang penglihatan mereka. Jarak antara kedua belah pihak tidak lebih dari 100 kaki, tetapi para ahli dari Sekte Pedang Misterius tidak merasakan sedikit pun aura bocor keluar dari tubuh orang itu. Penatua ke-7. Master Aula Mata Surgawi berkata dengan suara yang dalam, dilihat dari pakaian dan penampilannya, dia pasti pelakunya yang melukai muridnya dengan parah. Betul sekali.
Jun Changqiao bangkit dan menyeringai. Ini aku. Setelah pencarian sampingan muncul, dia menggunakan teknik budidaya tersembunyi secara ekstrim dan kemudian bersembunyi di kegelapan sampai dia yakin bahwa 4 orang yang mengejarnya hanyalah 1 tingkat penghancur kekosongan tingkat atas dan 2 tingkat penghancur kekosongan tingkat menengah. Baru kemudian dia keluar secara terbuka. Siu, siu, 3 ahli datang dengan pedang mereka dan menatap Jun Changqiao dengan mata dingin. Namun, mereka cukup terkejut. Bocah ini tidak menunjukkan aura apapun di sekitarnya, jadi sepertinya dia harus mahir dalam semacam seni bela diri atau kemampuan penyembunyian. Anak laki-laki, Penatua ketujuh berkata dengan acuh tak acuh, apa latar belakangmu? Menurut informasi yang diberikan oleh Lin Lang, dia tahu bahwa pihak lain pasti bukan dari sekte pisau tajam, dan dapat dengan mudah menghancurkan formasi, melukai murid utama, dan sekarang menyembunyikan kultivasinya dengan sempurna. Dia seharusnya tidak sederhana. Jangan mencoba mencari tahu identitasku, karena itu akan membuatmu takut sampai mati, kata Jun Changqiao acuh tak acuh. Apakah begitu? Penatua ketujuh mencibir. Dia bertanya dengan hati-hati, tetapi sebenarnya, dia sudah yakin bahwa meskipun pihak lain memiliki status, itu tidak akan tinggi. Lagi pula, tindakan merebut pedang terbang, selama seseorang memiliki reputasi di alam atas, tidak akan berani melakukannya. Memang, dalam hal level, pedang terbang dari sekte pisau tajam bukanlah alat terbang dasar. Mereka yang memiliki status nyata bahkan tidak akan repot-repot merebutnya, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan merebut seluruh sekte. Dengarkan baik-baik, Jun Changqiao berkata dengan bangga, saya dari Gunung Surgawi Fengqi. Hari-hari ini, dia telah berpikir. Sejak dia muncul, dia harus menemukan seseorang untuk diandalkan, jadi dia untuk sementara memilih lelaki tua dari Taixuan. Lagi pula, dia hanya kebetulan mencarinya. Lebih penting lagi, legenda dari benua bintang jatuh ini hidup atas nama Celestial, jadi menurut tingkat sekte, dia pasti kuat. Lebih-lebih lagi, orang tua dari Taixuan pernah berkata bahwa dia telah naik ke alam atas untuk waktu yang lama dan telah membuat nama untuk dirinya sendiri, sehingga dia bisa melindunginya. Gunung Surgawi Fengqi, Penatua ketujuh mengerutkan kening. Apa hubunganmu dengan penggarap Taixuan? Penggarap Taixuan ini pasti merujuk pada lelaki tua dari Taixuan. Jadi Jun Changqiao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, dia adalah guruku. Bagus, tetua ketujuh berkata dengan marah. Jadi kamu adalah murid dari penggarap Taixuan, aku akan menangkapmu hari ini dan pergi ke Gunung Surgawi Fengqi untuk mencari keadilan dari orang itu. Gan, Jun Changqiao tercengang. Orang itu, deskripsi ini sama sekali tidak sopan. Mungkinkah lelaki tua dari Taixuan itu tidak baik-baik saja di alam atas? Itu tidak benar. Gunung Surgawi Fengqi adalah gunung surgawi. Mereka yang bisa berkultivasi di sini tidak sekuat Zenren Tonggu, tetapi mereka harus lebih kuat dari Sekte Xuan. Apakah kamu bodoh? Sistem meraung. Semua gunung yang ditandai di peta dimulai dengan kata Celestial, yang berarti apa yang disebut gunung surgawi tidak terkait dengan 4 sekte. Apakah begitu? Jun Changqiao mengeluarkan peta dan menemukan bahwa semua gunung ditandai dengan kata Celestial, jadi dia mogok. Kupikir dia kuat. Lupakan, lupakan. Karena lelaki tua dari Taixuan itu tidak bisa diandalkan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Jun Changqiao mengenakan Great Sage Set dan mengeluarkan Sky Tyrant Spear. Dia melirik 3 pedang terbang yang tampaknya memiliki tingkat yang sangat tinggi. Matanya bersinar dingin ketika dia berkata, kamu harus membayar harga karena mempermalukan tuanku. Tidak baik, orang tua dari Taixuan membuka matanya dari astrolabe dan berkata dengan serius, tanda-tanda yang tidak menyenangkan semakin kuat. Kultivator longgar Taixuan cukup terkenal di alam atas. Dikatakan bahwa dia suka mempelajari Kimen Dunjia dan sejenisnya, dan karena dia biasanya berkultivasi di gunungnya sendiri, dia jarang terlibat dengan dunia dan sekte sekuler, sehingga perbuatannya jarang diketahui. Penatua ketujuh telah mendengar tentang orang ini dan tahu bahwa dia menduduki gunung untuk berkultivasi. Mungkin dia cukup kuat, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Alasannya sederhana, dia berasal dari Sword Mystic Sect. Dalam pesawat semacam ini di mana sekte adalah arus utama, pembudidaya longgar tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Selain itu, mereka berasal dari sekte pedang Dao yang telah mencapai tingkat Xuan. Tidak dapat disangkal bahwa sekte Xuan adalah yang terendah dari 4 tingkat, tetapi jika seseorang tahu bahwa ada banyak kekuatan di alam atas yang belum mencapai tingkat Xuan, mereka akan mengerti betapa hebatnya memiliki Xuan sebagai awalan. Kecuali ada kebencian yang mendalam di antara mereka, pembudidaya lepas tunggal tidak akan dengan mudah memprovokasi sekte, karena menyinggung satu sama dengan menyinggung beberapa sekte. Lagi pula,
siapa yang tidak punya sekutu? Raksasa hitam juga memberitahu Jun Changqiao bahwa di alam atas, kekuatan pribadi adalah yang kedua, dan koneksi serta hubungan adalah yang paling penting. Tapi sekarang, orang tua Taixuan, yang tidak ada hubungannya dengan Sekte Pedang Mistik, telah salah memahami mereka pada saat ini, dan alasannya adalah Jun Changqiao, murid dengan tanda kutip. Saat para pembaca mengeluh, Gunung Surgawi Taixuan sedang duduk, tetapi Gou Sheng yang harus disalahkan. Itu tidak bisa dihindari. Siapa yang memintanya untuk sedikit shock dan mengatakan bahwa ketika Jun Changqiao datang ke alam atas untuk mencarinya, kata-katanya mengungkapkan arti, aku akan melindungimu. Hari ini, Gou Sheng tidak hanya datang, tetapi dia juga membawa masalah. Dia hanya tidak tahu apakah lelaki tua Taixuan itu bisa menangani adegan sebesar itu. Di hutan belantara, dua pusat kekuatan Void Piercing Realm tingkat menengah dari SWOT Mystic Sect memegang dada mereka dan mundur dengan cepat, mata mereka dipenuhi dengan kengerian. Sebagai tetua sekte luar, kedua saudara ini jauh lebih kuat dari Lin Lang, tetapi pada akhirnya, mereka dipukul mundur dan dilukai oleh Jun Changqiao dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Bang bang bang, di area pertempuran, kultivasi Penatua ketujuh sepenuhnya dilepaskan. Pedang Qi memenuhi langit, seperti rudal yang membombardir tanah, menggulung debu yang menutupi langit dan matahari. Desir, Jun Changqiao bergegas keluar dengan tombak hegemon langit di tangan, ujung tombak mengumpulkan energi kekerasan dan mendorong ke depan. Ding, Penatua ketujuh memegang pedangnya di depannya. Dia tidak hanya memblokir kekuatan kekerasan, tetapi dia juga mundur 2 langkah. Dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak menyangka bahwa para pembudidaya Taixuan bisa mengajar murid yang cakap seperti itu. Jun Changqiao memutar tangan kanannya, membentuk gerakan menyapu. Astaga, suara mendesing. Petik 2, Penatua ketujuh menggunakan gerak kaki misterius untuk menghindari serangan itu. Kemudian, dia membentuk segel pedang dan mengumpulkan sejumlah besar bayangan pedang untuk menyerang. Ding ding ding, saat senjata bertabrakan, percikan terbang kemana-mana. Jun Changqiao bertarung saat dia mundur, hatinya hancur ketika dia berpikir, orang ini hanya di tingkat atas Void Piercing Tier, mengapa aku merasa dia jauh lebih kuat daripada Master Benteng? Sistem berkata, lawan yang tuan rumah temui baru-baru ini, terlepas dari level bawah atau level menengah, semuanya jauh lebih kuat daripada yang ada di dunia fana. Ini bukan karena dukungan seni pedang, tetapi karena lingkungan kultivasi. Petik 2. Dengan kata lain, elit Void Piercing Tier di alam atas lebih kuat daripada mereka di alam bawah. Jun Changqiao bertanya. Sistem berkata, setidaknya 30 hingga 40% lebih kuat. Petik 2, Jun Changqiao tidak punya waktu untuk berpikir, karena metode serangan Penatua ketujuh sangat kaya. Semua jenis pedang Qi dan gerakan pedang ditampilkan, tidak memberinya kesempatan untuk bernapas sama sekali. Sistem berkata, jika tuan rumah tidak menggunakan kartu trufnya, akan sulit untuk mengalahkan Void Piercing Tier level atas ini. Dia tidak membalikkan keadaan. Karena Jun Changqiao secara bertahap kehilangan kekuatan dalam proses bertarung dengan Penatua ketujuh. Sial, ini adalah pertama kalinya dia berada di alam atas dan dia harus menggunakan kartu asnya melawan Void Piercing Tier tingkat atas. Di masa depan, dia akan berjalan di atas es tipis di dunia petinju. Ding ding ding, serangan Penatua ketujuh dipercepat lagi. SWOT Qi datang dari segala arah, mengenai Jun Changqiao hingga dia berada dalam situasi yang sulit. Akhirnya, dia berteriak dengan marah, orang suci yang agung, tolong aku. Armor rantai emas bersinar dengan cahaya keemasan, dan kemudian orang suci agung, yang berani melawan pengadilan surgawi, muncul, jubah merah darahnya berkibar tertiup angin. Penatua ketujuh mengerutkan kening. Pria berbulu yang tiba-tiba muncul ini memiliki aura yang kuat, membuatnya merasa tidak nyaman. Pada saat ini, orang suci agung membuka mata berapi-apinya dan berkata dengan tidak sabar, nak, apakah kamu ingin aku berurusan dengan sampah lagi? Setelah tidak muncul selama hampir 10 tahun, Raja Kera dalam keadaan sangat baik. Setiap rambut sepertinya memancarkan energi yang kuat. Santo Agung, Jun Changqiao berkata, aku punya sesuatu untuk dilakukan, aku akan menyerahkan orang ini padamu. Mendesah, The Great Saint menghela nafas dan berkata, bagaimana set saya bisa dipakai oleh orang seperti Anda? Raja Monyet, aku telah berbuat salah padamu. Bagaimanapun, dia dipanggil oleh Jun Changqiao. Menurut pengaturan, orang suci agung harus mendengarkan perintah, jadi dia menggunakan metode keren lainnya untuk memanggil Rui Jingubang, dan kemudian dengan santai menghancurkannya ke arah Penatua ketujuh. Boom!
Tanah tiba-tiba bergetar hebat, dan burung-burung serta binatang buas di hutan yang jauh terbang menjauh. Ketika semuanya tenang, seluruh tubuh Penatua ketujuh tenggelam ke tanah, dan dia benar-benar pingsan. Penatua ketujuh, dua elit Imperial Sword Sekte lainnya tercengang. Tongkat itu terlihat lemah, tetapi mengapa tongkat itu langsung membunuh tetua mereka sendiri? Ding, misi sampingan selesai. Memperoleh 100.000 poin kontribusi. Petik 2. Ding, poin kontribusi sekte, 300.001. Petik 2. Setelah Penatua ketujuh dikalahkan, misi pertama di alam atas berhasil diselesaikan, tetapi tidak ada hadiah. Jun Changqiao tidak peduli, karena dia lebih tertarik pada cincin spasial dan beberapa pedang terbang yang tersebar di kejauhan. Ketika dia paling membutuhkan alat terbang, orang-orang Sekte Pedang Kekaisaran segera mengiriminya kehangatan. Ini benar-benar orang yang baik. Wosh! Setelah menyimpan cincin spasial, Jun Changqiao menginjak pedang terbang kelas atas dan pergi. Tak perlu dikatakan, kecepatannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Dia memperkirakan bahwa dia akan mencapai Gunung Surgawi Fengqi dalam waktu sekitar 10 hari. Sialan. Dua seniman bela diri Void Pierre Ching Rilem tingkat menengah yang terluka dari Sekte Pedang Kekaisaran hanya bisa tanpa daya dan dengan marah menyaksikan Gou Sheng pergi. Tentu saja, mereka telah menggunakan metode rahasia khusus untuk menginformasikan sekte berita tersebut. Berita yang paling penting adalah bahwa si pembunuh adalah murid dari penggarap independen Taixuan. Di aula utama Sekte Pedang Kekaisaran, Penatua ketiga yang menerima berita itu membanting meja dan berkata dengan marah, "Kumpulkan semua orang dan ikuti saya ke Gunung Surga Fengqi. Kami akan menemukan penggarap independen Taixuan dan meminta penjelasan." Petik 2. Saya kaya. Jun Changqiao, yang terbang di langit, menarik kembali pikiran spiritualnya dari cincin spasial dan berkata dengan gembira, "Saya kaya." Dia mengambil cincin spasial dari Penatua ketujuh dari Sekte Pedang Kekaisaran. Di dalam, ada batu suan yang ukurannya mirip dengan batu roh tetapi sangat kuat. Ada total 10.000 dari mereka. Benda ini seharusnya bisa digunakan sebagai sumber energi kapal perang kuno, kan? Jun Changqiao hendak melakukan eksperimen ketika dia tiba-tiba berhenti. Beberapa ratus kaki di depan, ada lusinan orang dengan pakaian bela diri menghalangi jalannya. Mereka memiliki kata-kata, Lingdao, terukir di dada mereka dan pedang besar terukir dengan pola aneh di punggung mereka. Hal yang paling menarik adalah mereka menginjak pedang. Petik 2. Mulut Jun Changqiao berkedut dan berkata, "Terbang dengan pedang baik-baik saja. Pergi." Pemimpin itu berteriak dengan dingin. "Cukup, astaga. Petik 2. Para seniman bela diri yang menghalangi jalan tidak banyak bicara. Mereka langsung mengeluarkan pedang besar mereka dan menyerbu. Kemarahan di antara alis mereka seperti kebencian membunuh ayah mereka dan mencuri istri mereka. Jun Changqiao bisa tahu dari kata-kata dan senjata di dada mereka bahwa mereka pasti dari Sekte Lingdao. Jadi, dia buru-buru menjelaskan, "Semuanya, saya bukan dari Sekte Pedang Kekaisaran. Saya adalah murid dari tetua Taixuan." Potong omong kosongnya. "Makan pedangku." Wos. Energi pedang yang sangat tajam menebas dari langit, memaksa Jun Changqiao mengeluarkan tombak pendominasi langit untuk membela diri. Ledakan. Petik 2. Ding. Petik 2. Pertempuran sengit terjadi di udara. Setelah debu dan berbagai jenis energi berangsur-angsur menghilang, Jun Changqiao agak tertekan saat dia mengendalikan pedang terbang kelas atas untuk pergi. Adapun murid-murid Sekte Lingdao yang menyerang, mereka terbaring di tanah dengan memar di seluruh wajah mereka. Cincin spasial mereka juga telah dijarah oleh Gou Sheng. "Kakak senior, mengapa orang ini menggunakan tombak? Dia jelas bukan dari Sekte Pedang Kekaisaran. Penatua Taixuan, apakah dia pembudidaya longgar Taixuan yang mempelajari Kimendunjia sepanjang tahun di Gunung Surgawi Fengqi? Dia mencuri cincin spasial kita. Tidak, kita tidak bisa membiarkan dia melarikan diri. Cepat dan beritahu sekte. Ketinggian gunung tidak masalah, selama ada yang abadi. Di alam atas, setiap gunung dengan atribut surga dan bumi yang melimpah akan memiliki kata abadi dalam namanya. Misalnya, Gunung Fengqi, tempat tetua Taixuan tinggal sepanjang tahun dan jarang keluar, pasti 5 dalam hal lokasi geografis dan lingkungan alam. Namun, legenda dari benua bintang jatuh ini sedikit menjengkelkan baru-baru ini, karena apakah itu mengamati bintang-bintang di malam hari atau menyimpulkan ramalan, dia selalu memiliki firasat bahwa sesuatu yang besar akan terjadi. Dalam beberapa hari terakhir, pertanda buruk menjadi semakin intens, membuatnya sedikit gelisah. Apa yang sedang terjadi? Tetua Taixuan tidak bisa mengetahuinya,
jadi dia hanya bisa menghitung lagi, dan akhirnya mengintip beberapa rahasia surgawi, mengetahui bahwa kegelisahan itu disebabkan oleh kebencian. Itu tidak benar, dia berkata dengan kosong, sejak saya naik ke alam atas, saya tidak pernah berinteraksi dengan dunia luar, dengan fokus pada penelitian formasi, kapan saya pernah membuat musuh. Penatua Taixuan ingin terus menghitung, tetapi rahasia surgawi tidak dapat diungkapkan, jadi dia tidak dapat secara akurat mengetahui dengan siapa dia memiliki dendam. Satu hal yang pasti, dan itu adalah pertanda buruk itu semakin lama semakin intens, seolah-olah itu akan datang kapan saja. Ini membuatnya menggelengkan kepalanya tanpa daya, berkata, sepertinya hari-hari senggang akan segera berakhir. Dia duduk di puncak gunung, dan matanya yang keruh tiba-tiba menjadi tajam, seperti pedang yang telah disegel untuk waktu yang lama, dan saat dihunuskan, itu bersinar dengan kilau yang tajam. Tetua Taixuan tidak terlalu terkenal di alam atas, dan hanya diketahui bahwa dia suka mempelajari seni ramalan, tetapi kekuatannya yang sebenarnya masih menjadi misteri, karena tidak ada catatan pertempuran untuk diperiksa. Untuk menggambarkannya dalam istilah modern, dia adalah seorang pembuat kode yang tinggal di rumah, memikirkan semua jenis kode setiap hari untuk mempelajari formasi baru. Ledakan, ribuan mil jauhnya dari Phoenix Park Immortal Mountain, Jun Changqiao bertarung dengan orang-orang dari Sekte Mystic Blade tinggi dengan pedang terbang kelas atasnya. Dia berada di ambang kehancuran. Aku benar-benar bukan dari Sekte Mystic Blade tinggi. Petik 2, Sistem tidak bisa berkata-kata. Anda merampok begitu banyak cincin spasial dan memperoleh banyak sumber daya seni bela diri, jadi apa bedanya jika Anda dari Sekte Pisau Tinggi atau tidak? Sialan Anda, Void Piercing Realm tingkat atas dari Sekte Misterius Pisau Tinggi berteriak dengan marah, serahkan sumber daya Sekte kami. Tidak mungkin dia akan menyerahkannya karena Jun Changqiao tidak pernah berpikir bahwa dia akan bisa memuntahkan makanan yang dia makan. Karena itu, dia hanya bisa mempercepat setelah memaksa pihak lain untuk mundur. Namun, Jun Changqiao telah meremehkan Sekte Xuan. Karena dalam perjalanan ke Gunung Abadi Phoenix Park, mereka dicegat satu demi satu oleh berbagai sekte dan pasukan yang mengenakan seragam yang berbeda. Pada akhirnya, mereka terpaksa menggunakan teknik budidaya tersembunyi untuk menyelinap ke depan. Untuk dapat memperoleh pijakan di alam atas dan mendapatkan sekte tingkat Xuan, mereka harus memiliki banyak teman dan sekutu. Ketika satu pihak dalam kesulitan, yang lain akan datang membantu mereka. Itu adalah operasi dasar. Apakah kamu tidak melihat, pada saat ini, di wilayah lain, karena konflik antara kedua sekte, ada puluhan sekutu yang datang untuk membantu. Yang paling tragis adalah Jun Changqiao juga bukan orang yang baik. Jika seseorang mencoba menghentikannya, dia pasti akan melawan. Dia bahkan mungkin memukuli seseorang dan menjilat cincin spasial mereka. Akibatnya, konflik berangsur-angsur memburuk dan akhirnya menyebabkan lebih banyak sekte bergabung. Desir. Dalam perjalanan ke Gunung Abadi Phoenix Park, sekte-sekte besar terlihat mengendarai harta karun terbang untuk mencari pencuri sialan itu. Secara konservatif, dalam beberapa hari ini, karena Jun Changqiao, ada 6 sekte tingkat Xuan dan 20 hingga 30 sekte tanpa level. Bagaimana jika mereka tidak dapat menemukannya? Itu tidak masalah. Bahkan jika dia melarikan diri, masih ada Gunung Abadi Phoenix Park. Biarkan pembudidaya lepas Taixuan membayar semua kerugian mereka. Jika lelaki tua Taixuan yang duduk di rumah sepanjang tahun tahu bahwa dia tidak melakukan apa-apa selain menyalahkan banyak hal, dia pasti akan memuntahkan darah. Desir. Di langit, cahaya pedang terbang. Setelah melewati hutan primitif di kejauhan, Gunung Abadi Phoenix Park ada di sana. Jun Changqiao mengambil kembali peta itu, matanya berkedip karena kegembiraan. Menurutnya, selama dia menemukan lelaki tua Taixuan, kemungkinan membawa murid-muridnya ke alam atas akan meningkat dari 0 menjadi, tidak peduli berapa banyak, masih ada harapan. Desir. Namun, begitu dia mencapai hutan primitif, beberapa lampu tiba-tiba muncul dari bawah dan mengelilingi Gou Sheng. Ketika lampu meredup, 4 tetua dari Sword Wielding Sect muncul dengan bangga. Anak, penatua ketiga yang memimpin berkata dengan marah, serahkan pedang terbang. Di sini, Jun Changqiao mengeluarkan pedang terbang kelas atas, lalu menuangkan semua kekuatannya ke tangan kanannya dan membuangnya. Desir. Seorang penatua bergegas. Mengambil kesempatan ini, Jun Changqiao mengendarai pedang terbang dan melarikan diri di bawah pemboman 3 pembangkit tenaga listrik. Kemudian, dia menjulurkan lidahnya dan melarikan diri menuju Gunung Abadi Phoenix Park. Berderak. Pintu sebuah bangunan yang tampak seperti kuil tahu didorong terbuka dengan lembut.
Orang tua Taixuan yang menderita insomnia baru-baru ini keluar dan melihat langit yang semula cerah secara bertahap ditutupi oleh awan gelap. Dia berkata dengan getir, saya khawatir ini pertanda buruk. Senior Taixuan, tiba-tiba, sebuah suara datang dari jauh. Datang dan selamatkan aku. Mendengar ini, lelaki tua Taixuan itu tercengang. Kemudian, dia memikirkan sesuatu dan berkata dengan terkejut, itu suara pemuda yang memasuki gua Taixuan sebelumnya. Huf, perasaan spiritual yang agung muncul dan menyebar ke arah teriakan minta tolong. Dalam sekejap, itu menangkap seorang pria muda yang melarikan diri dengan pedang terbang dengan 4 pembangkit tenaga listrik Void Piercing Realm mengejarnya. Itu tidak benar, orang tua Taixuan berkata dengan tidak percaya, baru 10 tahun. Bagaimana dia naik ke dunia atas? Ledakan, di langit yang jauh, semua jenis energi pedang meledak. Meskipun Jun Changqiao banyak mengelak, punggungnya masih dipukul. Kemudian, dia melarikan diri dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia mengangkat pengeras suara dan berteriak, Tuan, datang dan selamatkan saya. Huf. Lebih banyak energi pedang meledak. Dilihat dari energi yang terkumpul, jika Jun Changqiao menggunakan Grid Sage Set untuk melawan, dia pasti akan terluka karena konsumsi banyak kekuatan pertahanan. Sial, aku akan melawannya denganmu. Mata Gou Sheng dipenuhi dengan tekad. Dia akan menggunakan Unstoppable Blade ketika dia tiba-tiba merasakan gelombang udara yang kuat melonjak dari gunung di depannya. Seorang lelaki tua berjubah putih melayang di belakangnya dan melambaikan tangannya dengan ringan, menyapu semua jenis energi pedang. Ini, Jun Changqiao tercengang, tiba-tiba muncul dalam sekejap dan melayang di udara tanpa dukungan harta terbang, itu semua berarti lawannya sangat kuat. Anak, pria tua Taixuan itu memunggungi Gou Sheng dan berkata sambil tersenyum, aku tidak menyangka kita akan bertemu secepat ini. Suara yang familiar, Jun Changqiao sangat gembira dan berkata, Tuan. Orang tua Taixuan sedikit mengernyit dan berkata, saya telah berkultivasi sendirian sampai sekarang dan tidak pernah mengambil murid. Anda menguasai. Jun Changqiao buru-buru berkata, saya memperoleh seni bela diri yang mendalam di Gua Taixuan dan mampu naik ke dunia atas. Dalam hal etiket, Anda adalah tuan saya, dan saya adalah penerus Anda. Ketika dia melihat lelaki tua Taixuan itu muncul, Jun Changqiao punya rencana di dalam hatinya. Aku pasti akan memeluk paha orang ini. Sistem meludahkan seteguk air liur. Sebelumnya, ketika Ah Niu berinisiatif mempersembahkan Sutra Taixuan, tuan rumah cukup jijik. Sekarang dia melihat bahwa tuan rumah itu kuat, dia segera masuk ke mode pelukan. Perilakunya benar-benar tidak tahu malu. Orang tua Taixuan berkata, kamu telah mengembangkan 2 seni bela diri yang aku tinggalkan. Secara logis, kamu memang dapat dianggap sebagai murid lintas generasi. Jun Changqiao buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Tuan, terimalah busur murid ini. Desir. Pada saat ini, 4 tetua sekte pedang kekaisaran menyusul. Penatua ketiga yang memimpin berkata dengan dingin, kamu adalah kultivator Taixuan. Betul sekali, orang tua Taixuan itu tersenyum. Penatua ketiga berkata, sepertinya Anda telah menembus ke rilem inti bergulir. Saya beruntung bisa menerobos. Dari kata-kata orang tua Taixuan, tidak sulit untuk mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat rendah hati. Sayangnya, pria di belakangnya adalah seorang yang sangat flamboyan dan pembuat onar. Dia baru berada di alam atas selama sebulan, dan dia telah menyebabkan banyak masalah. Penatua ketiga mendengus dan berkata, murid Anda masuk tanpa izin ke wilayah sekte pedang kekaisaran, melukai murid-murid kami, dan bahkan mencuri pedang dan senjata terbang. Sebagai tuan, Anda harus memberikan penjelasan, kan? Dalam hal kekuatan, mereka berempat pasti jauh lebih rendah daripada lelaki tua Taixuan itu. Namun, sebagai sekte pedang, sepertinya tidak ada ahli rilem inti bergulir di rumah. Apalagi dia benar kali ini. Orang tua Taixuan itu sedikit berkonflik. Dia tidak menjelaskan bahwa ini bukan muridnya. Karena orang ini berasal dari benua bintang jatuh, dia harus membantunya. Omong kosong, Jun Changqiao berkata dengan keras, aku tidak sengaja memasuki wilayahmu ketika aku tersesat. Terlebih lagi, aku berinisiatif untuk meminta maaf pada saat itu. Kamu masih menolak untuk melepaskannya dan bersikeras menyakitiku. Aku tidak punya pilihan selain membela diri. Memang, berbicara secara logis, kedua belah pihak pada awalnya benar dan salah. Namun, masalahnya sekarang bukan karena mereka memasuki tanah tanpa izin. Sebaliknya, Gou Sheng telah menyambar pedang dan senjata terbang mereka dari belakang. Taixuan Sanren, penatua ketiga memelototi Jun Changqiao dan berkata, jelaskan pendirianmu.
Dia tidak tertarik berdebat dengan seorang murid. Inti masalahnya adalah sikap tuannya. Jika kamu bertanya padaku, Tetua Taixuan terdiam beberapa saat dan berkata, kalian para murid Sekte Pedang Kekaisaran tidak bisa mengalahkannya karena keterampilanmu tidak sebaik miliknya. 4 tetua sektemu datang untuk memburunya secara pribadi. Ini sedikit seperti menindas yang lemah. 4 kata terakhir diucapkan dengan sikap pantang menyerah. Jika suatu hari kamu naik ke alam atas, kamu bisa datang ke Gunung Surgawi Fengqi untuk mencariku. Orang tua ini telah naik ke alam atas untuk waktu yang lama. Aku baru saja membuat nama untuk diriku sendiri. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk melindungi seseorang sepertimu yang baru saja naik. Inilah yang dikatakan orang tua dari Taixuan di Gua Abadi Taixuan. Oleh karena itu, dia ada di sini hari ini untuk memenuhi janjinya dan melindungi Jun Changqiao, yang baru saja naik ke alam atas. Tentu saja, pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa ada pertanda buruk baru-baru ini. Ternyata bukan dia, tapi pemuda dari pesawat yang sama. Menguasai, Gou Sheng sangat tersentuh. Benar saja, dia benar untuk datang kepadanya. Ini adalah senior yang bertanggung jawab. Ini adalah legenda benua bintang jatuh. Wajah keempat tetua Sekte Pedang Kekaisaran berubah jelek. Seorang lelaki tua yang menghabiskan seluruh waktunya di Gunung Surgawi Fengqi sebenarnya sangat mendominasi. Penatua ketiga berkata dengan suara rendah, apakah maksud Anda terlepas dari benar atau salah, Anda akan melindungi murid Anda. Bukankah normal bagi seorang master untuk melindungi muridnya? Tetua Taixuan bertanya balik. Tentu saja, dia tidak membuktikan bahwa dia adalah murid Gou Sheng. Dalam hal etiket, wajar bagi seorang guru untuk melindungi muridnya ketika dia dalam kesulitan. Tapi Sekte Pedang Kekaisaran telah mengenali mereka sebagai tuan dan murid. Mendesah, Gou Sheng telah membuang kesalahan itu dengan indah, dan Tetua Taixuan juga menerimanya dengan indah. Bagus. Penatua ketiga berkata dengan dingin, karena kamu bersikeras melindungi muridmu terlepas dari benar atau salah, maka jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Menyerang, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, dia adalah ahli inti kelahiran kembali. Apa yang harus mereka lakukan? Dia hanya bisa menggunakan metode, memanggil, untuk mendapatkan lebih banyak orang. Kalian berempat, Tetua Taixuan berkata, aku masih harus berkultivasi. Maafkan aku karena tidak mengantarmu. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia mengerutkan kening. Karena di langit di luar Fengqi Celestial Mountain, setidaknya ada 3 hingga 500 orang yang terbang. Menguasai, Jun Changqiao berkata dengan telepati, ini semua di sini untuk menimbulkan masalah bagiku. Penatua Taixuan tercengang. Dari pakaian mereka, dia menilai bahwa mereka berasal dari setidaknya 20 atau 30 sekte. Sepertinya sekelompok pahlawan berkumpul di Gunung Surgawi Fengqi. Dia menangis dan berkata, apa yang kamu lakukan? Para ahli dari Sekte Pisau Tinggi adalah yang pertama bergegas dan berkata dengan dingin, penggarap Taixuan, murid Anda telah mencuri sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dari sekte kami. Jika Anda tidak memberi kami penjelasan hari ini, kami tidak akan beristirahat sampai kami membunuh Anda. Betul sekali, para seniman bela diri dari sekte lain berteriak serempak. Pada awalnya, mereka tidak memiliki banyak konflik dengan Gou Sheng. Namun, cincin interspatial mereka dicuri satu demi satu, jadi perlahan berkembang menjadi situasi di mana semua orang ingin membunuhnya. Menguasai, Jun Changqiao berkata dengan telepati, aku akan menyerahkan keselamatanku padamu. Petik 2, Penatua Taixuan hampir memuntahkan darah. Meskipun dia sudah tua, dia tahu bahwa orang ini pasti telah melakukan sesuatu yang buruk di luar sebagai muridnya. Pada akhirnya, itu semua salahku. Setiap orang, Tetua Taixuan menunjuk Jun Changqiao dan berkata dengan serius, dia bukan muridku. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak sulit untuk melawan Sekte Pisau Tinggi secara langsung, tetapi ada begitu banyak dari mereka, setidaknya 5 atau 6 dari mereka. Siapa yang bisa menahan itu? Petik 2, Jun Changqiao berada di ambang kehancuran. Dia mengatakan bahwa dia bisa melindungi dirinya sendiri jika dia datang kepadanya, tetapi ketika dia melihat begitu banyak orang, dia segera mundur. Tuan, Gou Leftover mencengkeram dadanya dan berkata dengan suara patah hati, kamu terlalu mengecewakanku. Jangan panggil aku Tuan, Tetua Taixuan meraung, saya bahkan tidak memiliki murid seperti Anda. Memang, mereka berdua bukan tuan dan murid. Namun, bagi orang luar, sepertinya murid itu telah menyebabkan banyak masalah dan tuannya memutuskan hubungan mereka di tempat. Penatua ketiga mencibir, penggarap Taixuan, muridmu telah melakukan kesalahan. Sebagai tuannya, kamu harus bertanggung jawab.
Tidak ada gunanya bahkan jika kamu memutuskan hubungan sekarang. Berdasarkan kekeras-kepalaan pihak lain tadi, dia yakin bahwa mereka berdua adalah tuan dan murid. Betul sekali, cepat dan beritahu muridmu untuk menyerahkan sumber daya yang dia curi. Jika dia tidak menyerahkannya, kita akan meruntuhkan gunung abadi Phoenix Park ini ke tanah. Seniman bela diri dari berbagai sekte memelototinya. Mereka memiliki sekte di belakang mereka, jadi mereka tidak takut pada seorang kultivator tunggal yang telah mencapai alam inti kelahiran kembali. Petik 2, petik 2. Suasana hati tetua Taixuan saat ini dapat digambarkan sebagai seekor anjing. Dia mengerti, dia mengerti. Jadi inilah yang dimaksud dengan pertanda buruk sebelumnya. Yang disebut dendam bukan hanya satu orang, tetapi puluhan sekte. Hal yang paling menyebalkan adalah dia tidak pernah berinteraksi dengan mereka seumur hidupnya. Itu semua karena pria itu berpura-pura menjadi muridnya. Menguasai, Jun Changqiao membungkuk dan berkata dengan sungguh-sungguh, hari ini, kita akan bekerja sama dan... Sebelum dia bisa menyelesaikannya, tetua Taixuan sudah menyampirkan barang bawaannya di bahunya dan menangkupkan tangannya. Gunung tidak akan berubah, dan sungai akan mengalir selamanya. Kita akan bertemu lagi di dunia persilatan. Desir, dia menyelinap pergi. Jun Changqiao tercengang. Karena tetua Taixuan yang seharusnya melindunginya telah menyelinap pergi. Yang terburuk adalah dia bahkan sudah mengemasi barang bawaannya. Dia pasti siap untuk melarikan diri kapan saja. Itu benar, setelah tetua Taixuan menyadari bahwa tanda tidak menyenangkan semakin kuat, dia mengemasi barang bawaannya lebih awal dan melakukan perjalanan. Ini adalah persiapan untuk hari hujan. Ini adalah pandangan ke depan. Namun, begitu dia menyelinap pergi, Jun Changqiao tertinggal, dan dia harus menghadapi beberapa ratus seniman bela diri Void Piercing Realm tingkat tinggi dan menengah sendirian. Anak, suara tetua Taixuan terdengar di telinganya. Naik ke alam atas setara dengan awal yang baru. Tidak peduli masalah apapun yang Anda hadapi di masa depan, Anda harus terlebih dahulu mengandalkan diri sendiri untuk menyelesaikannya. Cek kamu, Jun Changqiao meraung di dalam hatinya. Kamu bilang kamu akan melindungiku. Mengutuk adalah mengutuk, tetapi berlari masih diperlukan, jadi dia segera mengendalikan pedang terbang. Namun, dia sudah dikelilingi oleh sekte besar. Tidak ada jalan keluar. Sekte pedang terbang dan sekte pedang melonjak berselisih. Selama kedua belah pihak bertemu, mereka pasti akan bertarung tanpa banyak bicara. Namun, untuk tujuan yang sama hari ini, mereka pura-pura tidak bertemu. Tidak apa-apa jika guru melarikan diri. Penatua ketiga berkata dengan dingin, tidak apa-apa selama kamu di sini. Kekeke, berdiri di atas pedang terbang, Jun Changqiao tertawa aneh, dan matanya menjadi semakin serius. Dia berkata, kalian sekelompok sampah ingin menyimpan Jun di sini. Tidak masalah jika tetua Taixuan melarikan diri. Dia masih memiliki berbagai kartu truf, seperti suara mendesing. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan pisau seukuran saku muncul dari udara tipis. Kartu truf terkuat ini tidak digunakan saat berhadapan dengan bos terbesar Mortal Universe, Fortress Master. Hari ini, Jun Changqiao berencana untuk mencobanya di alam atas. Cek, melihat model pisau mainan, para seniman bela diri dari sekte besar semua mendengus. Anak, penatua ketiga berkata dengan dingin, berhenti berpura-pura di sini. Jika kamu ingin hidup, cepat serahkan barang-barang yang kamu curi. Maaf, Jun Changqiao mencubit gagang pisau dengan dua jari dan berkata, saya tidak memiliki barang-barang itu, tetapi saya memiliki kehidupan. Prinsip Gou Sheng adalah bahwa dia tidak akan menyerahkan hal-hal yang dia dapatkan dengan kemampuannya sendiri bahkan jika dia mati. Setiap orang, tetua ketiga berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi bersama dan potong orang ini sampai mati. Kemudian, semua sumber daya akan didistribusikan sesuai dengan kerugiannya. Oke, seniman bela diri dari sekte besar tidak keberatan. Mereka cukup waspada terhadap Patua Taixuan, tetapi sekarang setelah dia meninggalkan muridnya dan melarikan diri, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pergi, huhuhuhuhu. Dalam sekejap, ratusan pembudidaya Void Piercing Realm semuanya melepaskan kultivasi mereka. Jun Changqiao, yang dikelilingi, tidak berekspresi, tetapi dia berdoa di dalam hatinya, saya harap bentuk ketiga dari pedang tak terhentikan masih berguna di alam atas. Jika tidak, saya hanya bisa menggunakan kekuatan patung batu. Petik 2. Untuk membunuh yang abadi menjadi untuk membunuh menjadi untuk dibunuh untuk membunuh yang tidak dapat mati. Jimat pembuka ada di tangannya. Namun, tepat ketika para ahli dari berbagai sekte hendak menekannya dan dia hendak menghancurkannya, gelombang udara yang ganas tiba-tiba melonjak keluar dari belakangnya.
Bom, suara ledakan kuat terdengar, dan ruang mulai berubah. Adapun puluhan seniman bela diri yang menyerang, mereka semua dikirim terbang. Di bidang penglihatannya, benda besar yang sepertinya terbuat dari baju besi bambu muncul dari udara tipis. Sebuah suara datang dari belakangnya. Nak, serahkan ini padaku. Cepat sembunyi. Penatua Taixuan, dia tidak melarikan diri sendirian. Cek, mata Jun Changqiao melebar seolah-olah akan keluar dari rongganya kapan saja. Apa yang dia lihat? Dia melihat benda besar itu terbuat dari potongan bambu seperti robot. Penatua Taixuan duduk di kokpit yang ditutupi oleh penghalang dan meletakkan tangannya di atas susunan cahaya kecil. Transformer, pejuang naga, Gundam, manusia besi. Jangan linglung, Tetua Taixuan berkata dengan suara yang dalam, bersembunyilah dengan cepat. Jika tidak, ketika gunung bambu nomor 1 saya bergerak, Anda juga akan mendapat masalah. Sua, Jun Changqiao buru-buru mengendalikan pedang terbang untuk mendarat di puncak gunung di kejauhan dan berkata dengan tidak percaya, teknologi tinggi. Sistem berkata, benda ini memiliki semua jenis susunan. Jun Changqiao juga memperhatikan, dan matanya tiba-tiba menjadi bersemangat. Tetua Taixuan bisa bermain dengan arai sedemikian rupa, mungkin dia punya cara untuk membuat sekte ini bangkit. Seniman bela diri dari berbagai sekte juga terpana pada saat ini. Tidak hanya mereka tidak mengharapkan Tetua Taixuan untuk kembali, tetapi mereka juga tidak berharap bahwa dia akan mengendalikan peralatan aneh yang berukuran setidaknya 30 hingga 50 kaki dan tampak seperti binatang buas. Terutama ketika pukulan barusan mengirim lebih dari 10 seniman bela diri Void Piercing Realm terbang, itu menunjukkan bahwa kekuatan tempurnya cukup menakutkan. Gunung bambu nomor 1 adalah jenis baju besi tempur yang bisa menyerang dan bertahan yang diciptakan oleh Tetua Taixuan dengan semua jenis susunan di dalamnya. Bahkan jika Gou Sheng dilemparkan untuk mengendalikannya, itu masih bisa meledak dengan kekuatan besar. Ingat, jangan memprovokasi gag teknis, karena cara yang dia gunakan untuk menggertakmu mungkin bukan hanya seni bela diri. Tentu saja, mesia berteknologi tinggi semacam ini juga memiliki kekurangan. Tidak hanya membutuhkan susunan untuk mendukungnya, tetapi juga membutuhkan sumber energi yang kuat untuk menggerakkannya. Anak, Tetua Taixuan berkata dengan telepati, ini adalah pertama kalinya orang tua ini menggunakan gunung bambu nomor 1 dalam pertempuran yang sebenarnya. Anda bertanggung jawab penuh atas semua konsumsi energi. Tidak masalah, Jun Changqiao berkata dengan lugas. Armor tempur gaya kuno semacam ini benar-benar keren. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat itu. Tetua Taixuan, yang berada di dalam penghalang pertahanan, memandang semua orang yang hadir dan berkata dengan dingin, Phoenix Park Mountain adalah tempat kultivasi orang tua ini. Kalian semua terbang tanpa mengatakan apa-apa. Bukankah kamu terlalu berlebihan? Suara mendesing. Saat dia berbicara, pikiran spiritualnya sudah berkomunikasi dengan arai. Gunung bambu nomor 1 yang tinggi dan perkasa mengayunkan tangan kanannya, dan kekuatan ledakan langsung mengguncang ruang, menyebabkan riak yang mirip dengan gelombang air. Ledakan. Tinju yang tampaknya kikuk dengan keras mengirim lebih dari 10 seniman bela diri Void Piercing Realm terbang, dan energi kekerasan mengguncang yang lain ke inti mereka. Mundur, mundur, mundur. Dalam sekejap, ratusan seniman bela diri dari berbagai sekte membuat pilihan yang paling tepat, dan itu adalah melarikan diri secepat mungkin. Pembudidaya Taixuan yang tidak terafiliasi. Saat penatua ketiga melarikan diri, dia berkata dengan marah, sekte mistis pedang kami tidak akan membiarkan ini pergi. Bang! Sebelum dia selesai berbicara, dia langsung menabrak penghalang pertahanan, dan seluruh wajahnya menyerah. Para seniman bela diri dari berbagai sekte tidak luput, dan secara kolektif menabrak barisan pertahanan yang tiba-tiba muncul. Hanya ketika mereka melihat dari jauh, mereka menyadari bahwa seluruh gunung Phoenix Park benar-benar tertutup oleh penghalang pertahanan berbentuk telur. Apakah ini tempat di mana kamu bisa datang dan pergi sesukamu? Tetua Taixuan terbang di gunung bambu nomor 1, dan kemudian mengangkat tinjunya untuk meluncurkan badai serangan. Bang, bang, bang. Cek. Jun Changqiao tercengang dan berkata, luar biasa. Setelah 15 menit, lebih dari 300 seniman bela diri dari lebih dari 30 sekte jatuh ke tanah dengan memar dan pakaian compang camping. Mesia yang terbuat dari bambu bertumpuk tergantung di udara, dan kemudian membuat pose dengan tangan disilangkan, dan 4 kata hitam besar, gunung bambu nomor 1, muncul di layar. Orang tua Taixuan tidak lari. Dia baru saja kembali mengemudikan Gundam. Harus dikatakan bahwa gunung bambu nomor 1 sangat kuat. Itu merawat seniman bela diri dari berbagai sekte dengan cepat dan mudah. Senior, barangmu ini luar biasa.
Jun Changqiao mengitari Meisha dengan kekaguman. Akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya, bisakah saya masuk dan mencoba? Pergi. Orang tua Taixuan memutar matanya dan buru-buru mengambil gunung bambu nomor 1, berkata, ini adalah harta yang saya buat dengan hati dan darah saya. Ini lebih berharga daripada seorang istri. Tidak ada yang boleh menyentuhnya. Petik 2, petik 2. Jun Changqiao terdiam. Tidak ada yang akan membandingkan Meisha dengan seorang istri. Gou Sheng menekan pikiran di dalam hatinya, pergi ke penatua ketiga yang tidak sadar dan yang lainnya, dan mengambil semua cincin spasial. Melihat ini, lelaki tua Taixuan itu tiba-tiba mengerti mengapa anak ini menyinggung begitu banyak sekte. Anak nakal, dia memarahi, saya merawat mereka. Bagaimana semua barang itu masuk ke saku Anda? Kalimat ini secara langsung menyebabkan gambar legendaris benua bintang jatuh runtuh di tempat. Senior, Jun Changqiao menyeringai dan berkata, mari kita bagi 50-50. Tidak, orang tua Taixuan berkata, gunung bambu nomor 1 menghabiskan begitu banyak energi. Saya harus mengambil 90% dan Anda mengambil 10%. Oke, Jun Changqiao melemparkan semua cincin spasial dan berkata, ini semua senior. Saya tidak menginginkan mereka. Gou Sheng, yang selalu menghargai sumber daya seni bela diri, sebenarnya mengambil inisiatif untuk menyerahkan semua keuntungan. Ini agak tidak normal. Ayo pergi. Orang tua Taixuan tidak menghitung sumber daya dan berkata, ayo pergi dari sini dengan cepat. Meskipun mereka merawat lebih dari 300 pembudidaya Void Piercing Realm, mereka masih memiliki sekte sebagai dukungan mereka. Mereka pasti tidak akan membiarkannya pergi, jadi pilihan terbaik adalah mengubah gunung. Mendesah. Orang tua Taixuan itu menengadah ke langit dan menghela nafas. Saya ingin menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi kekuatan saya tidak mengizinkannya. Petik 2, petik 2. Sudut mulut Jun Changqiao berkedut saat dia berpikir, orang tua ini sedikit shock. Sistem berkata, dari apa yang dia katakan di Gua Taixuan, saya dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang yang berusaha untuk tidak menonjolkan diri, tetapi jauh di lubuk hati, dia suka mencari kegembiraan. Itu masuk akal. Jun Changqiao setuju dengan sepenuh hati. Nak, tunggu apa lagi? Cepat pergi. Orang tua Taixuan mendesak. Senior, Jun Changqiao tidak pergi. Sebagai gantinya, dia duduk di atas batu besar dan berkata, saya pikir pemandangan di sini cukup bagus. Mengapa Anda tidak tinggal di sini? Paling buruk, kita akan menghadapi apapun yang menghadang kita. Petik 2, petik 2. Tetua Taixuan memelototinya dan berkata, semua sekte Xuan memiliki ahli inti bergulir. Ketika mereka semua datang, aku benar-benar tidak akan bisa melindungimu. Jika bukan karena fakta bahwa Jun Changqiao berasal dari benua bintang jatuh, dia pasti tidak akan bertarung dengan sekte besar. Bagaimanapun, dia hanya seorang kultivator yang berkeliaran. Meskipun kekuatannya lumayan, dia tidak bisa dibandingkan dengan hubungan sekte yang rumit. Selain itu, ada pepatah di alam atas. Bahkan jika Anda bertemu anjing di luar, Anda tidak boleh memprovokasinya dengan santai, karena mungkin melibatkan banyak kekuatan di belakangnya. Meskipun tetua Taixuan suka mencari kegembiraan, dia masih harus mempelajari seni ramalan. Dia tidak bisa keluar dan berkelahi dengan orang lain setiap hari. Senior, Jun Changqiao berkata dengan serius, sejujurnya, junior ini datang ke sini dengan sebuah permintaan. Apa itu? Kelopak mata tetua Taixuan berkedut tanpa sadar. Membawanya begitu banyak masalah, dia merasa bahwa orang ini pasti tidak baik. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata Jun Changqiao, dia tertegun sejenak dan berkata dengan kaget, apakah kamu gila? Junior ini tidak gila, Jun Changqiao berkata dengan serius, junior ini ingin membawa seluruh sekte ke alam atas. Petik 2, petik 2. Ekspresi tetua Taixuan menjadi menarik. Saat itu, ketika dia berpikir untuk membuat formasi untuk menyelinap ke alam atas, dia merasa itu sudah sangat berani. Dia tidak berharap anak ini menjadi lebih berani darinya. Dia sebenarnya ingin memindahkan seluruh sekte. Berapa banyak orang? 100.001. Petik 2, petik 2. Penatua Taixuan hampir jatuh ke tanah. Apakah dia berpikir bahwa alam atas adalah halaman belakangnya sendiri? Bahwa dia bisa membawa begitu banyak orang untuk bermain sesukanya? Senior, Jun Changqiao berkata dengan serius, karena Anda dapat membuat arai keberuntungan merebut surga untuk satu orang, Anda pasti dapat membuatnya untuk banyak orang. Jadi, dia mengeluarkan semua sumber daya seni bela diri yang baru saja diperolehnya dan menangkupkan tangannya. Tolong bantu aku. Ini terlalu banyak. Penatua Taixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, orang tua ini ingin membantu, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan.
Petik 2. Suasana hati Jun Changqiao langsung turun. Dia berpikir bahwa jika dia menemukan tetua Taixuan, dia akan dapat menemukan cara untuk membawa sekte tersebut ke alam atas. Hanya ketika kenyataan menghantamnya dengan keras, dia mengerti bahwa apa yang disebut harapan tidak lebih dari membuka jalan bagi kekecewaan yang lebih besar di kemudian hari. Senior, maaf mengganggumu. Jun Changqiao mengambil semua sumber daya seni bela diri dan pergi dengan sedih. Pria kecil, tetua Taixuan berkata, saya memiliki cara untuk membiarkan lebih banyak orang menyelinap ke alam atas, tetapi premisnya adalah Anda dapat kembali ke alam bawah. Jun Changqiao, yang sudah berkecil hati, tiba-tiba memiliki harapan. Dia dengan cepat berbalik dan mengeluarkan semua sumber daya seni bela diri lagi. Dia berkata dengan penuh semangat, apa jalannya? Aku mengerti sekarang. Jika orang lain dapat membantu, mereka tidak peduli dengan uang. Jika mereka tidak dapat membantu, mereka dapat melupakan mengambil 1 sen pun. Itu terlalu realistis. Sistem mengeluh. Tetua Taixuan berkata, formasi yang saya buat didasarkan pada energi dari 5 elemen. Namun, karena keterbatasan bahan dan atribut di alam bawah, itu hanya dapat memindahkan 1 orang. Jika ada peningkatan besar dalam energi, dari 5 elemen, mungkin bisa menteleportasi lebih banyak orang. Senior, maksudmu selama kita menemukan sumber energi yang lebih kuat dari 5 elemen untuk mendorong formasi, kita dapat mencapai alam atas. Mata Jun Changqiao terbakar. Tetua Taixuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak dapat menjamin bahwa Anda dapat mencapai alam atas, tetapi jika Anda dapat menemukan sumber energi yang kuat dari 5 elemen, seharusnya ada harapan bagi Anda untuk mempromosikan lebih banyak orang dari 1 orang. Kekuatan 5 elemen. Jun Changqiao bergumam dan berkata, Senior, atribut langit dan bumi dari alam atas juga mengandung 5 elemen. Apakah itu berarti ada energi yang lebih kuat dari 5 elemen? Betul sekali. Tetua Taixuan berkata, alam atas adalah alam tingkat yang lebih tinggi. Areanya luas, dan kepadatan atributnya luar biasa. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, ia telah memelihara banyak harta yang terkait dengan 5 elemen. Misalnya, manik-manik surgawi pemurnian merah di wilayah api penyelingan merah dan linglong air di wilayah air nirvana adalah perwakilan teratas dari 5 elemen. Di mana tepatnya? Kata Jun Changqiao. Petik 2. Sistem tidak bisa berkata-kata. Sudah berakhir. Tuan rumah akan menggunakan cara tradisional mengumpulkan harta. Diperkirakan dalam 1 atau 2 bulan singkat, setidaknya beberapa ratus bab akan dihabiskan. Tidak ada kekuatan magis yang hebat di tempat-tempat ini. Masuk adalah kematian. Tetua Taixuan berkata, tapi, aku kebetulan memiliki harta yang sesuai dengan 5 elemen. Meskipun tidak sebagus manik suci pemurnian merah dan linglong air, itu beberapa ribu kali lebih baik daripada dunia fana. Jun Changqiao sangat gembira. Petik 2. Sistem meraung, ritme saya ditampar di wajah dan keterampilan penyembuhan racun terbalik tidak buruk. Sudah lebih dari sebulan sejak Jun Changqiao meninggalkan benua Starfall, tetapi berita kenaikannya belum mereda. Itu masih menjadi pembicaraan dunia. Dapat dikatakan bahwa segala sesuatu tentang orang ini dan apa yang telah dia lakukan akan dicatat dalam catatan sejarah. Dia akan menjadi legenda abadi seperti Penatua Taixuan. Di sekte sepanjang masa, meskipun para murid terbiasa tidak memiliki patriark yang memimpin latihan pagi, mereka masih berduka di dalam hati mereka. Terutama Bunga Mawar, dia duduk di paviliun dan memegangi wajahnya dengan tangannya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih, meskipun suamiku baru pergi selama sebulan, rasanya seperti beberapa dekade telah berlalu. Setelah Jun Changqiao naik, dia tidak kembali ke medan perang planar. Pertama, gerbang teleportasi hilang. Kedua, dia juga anggota sekte sepanjang masa. Dia memilih untuk tinggal dan membantu. Cross of Flowers tidak memegang posisi apapun, tetapi karena hubungannya yang tidak jelas dengan Gou Sheng, dia dihormati di sekte tersebut. Tuan, Li Qingyang datang menemuinya. Ekspansi ketiga Iron Bonnet Town telah selesai. Apakah kamu ingin pergi dan melihatnya? Jun Changqiao telah pergi selama lebih dari sebulan. Semakin banyak pesawat datang untuk berdagang, dan kota itu mulai terasa sesak kembali. Alasan utamanya adalah bahwa pil yang dijual oleh apotek Tang Ji terlalu menantang, begitu banyak orang kuat datang untuk mengantri terlebih dahulu untuk membelinya. Cross of Flowers belum lama berada di benua Starfall, tapi dia sudah mengerti situasi dasarnya. Dia mengumpulkan eselon atas sekte untuk berdiskusi, dan akhirnya memutuskan untuk memperluas kota lagi. Dia mengendalikan sebuah pesawat, jadi mudah baginya untuk mengelola sebuah sekte. Selain itu, dia memiliki Yuan Gongzi dan yang lainnya untuk membantunya.
Dia bahkan punya waktu luang untuk merindukan Jun Changqiao. Tidak dibutuhkan. Mawar bunga berkata. Li Qingyang berkata, Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Jika Patriark memiliki cara untuk naik, dia pasti akan memiliki cara untuk turun. Sebagai salah satu murid sekte yang paling awal, dia mengenal Jun Changqiao dengan sangat baik. Saya harap begitu, ketika Jun Changqiao naik, orang yang paling tertekan adalah Ye Xingchen. Ini karena dia lebih bersemangat untuk pergi ke alam atas daripada siapapun di sekte tersebut. Tetapi pada akhirnya, yang pertama pergi sendiri. Ledakan. Di dalam alam rahasia hidup dan mati yang sangat sulit, Ah Niu mengumpulkan semua frustrasi di hatinya ke dalam tinjunya saat dia dengan gila membunuh binatang roh satu demi satu. Seolah-olah dia telah berubah menjadi iblis. Saudara muda Xiao, Su Xiaomo, yang menemaninya, berkata dengan suara rendah, amarah saudara muda Ye agak buruk akhir-akhir ini. Mungkinkah dia terlalu merindukan Patriark? Xiao Ziji berkata, tidak, dia marah karena dia tidak naik ke alam atas. Setelah mengetahui tentang kehidupan masa lalu Ye Xingchen, dia bisa mengerti bagaimana perasaan Ye Xingchen. Bagaimanapun, dia telah disakiti oleh seorang wanita sebelumnya. Binatang roh terakhir ditangani, dan pengalaman kali ini dinyatakan berakhir. Namun, Ah Niu belum selesai melampiaskan, jadi dia berteriak, ayo pergi dan minum. Petik 2, Ekspresi Su Xiaomo dan Li Fei menjadi menarik. Di masa lalu, selama festival atau pesta, keduanya sering mencari Ye Xingchen, yang tidak bisa menahan minuman kerasnya. Tapi sekarang, mereka tidak berani melakukannya, karena mereka tidak bisa meminumnya. Iya, perutku sakit, aku mau ke kakus. Aku memberitahu Sui Yi hari ini bahwa kita akan berbelanja di kota. Su Xiaomo dan Li Fei masing-masing menemukan alasan untuk kabur. Ini membuat Xiao Ziji menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saudara muda, ayo pergi. Aku akan menemanimu minum. Seorang pria yang pernah disakiti oleh seorang wanita akan mengerti pria yang paling disakiti oleh seorang wanita. Di dalam kantin, Liu Wanxi melepas celemeknya dan berkata, kalian berdua harus minum lebih sedikit. Ketika dia menjadi anggota sekte sepanjang masa, dia baru berusia 13 atau 14 tahun. Sekarang, hampir 20 tahun telah berlalu. Kepolosan dan kenaifan itu telah lama memudar, dan dia telah menjadi wanita cantik. Orang yang paling banyak berubah adalah Yao Mengying. Dia bukan lagi anak yang menangis tanpa henti ketika Penatua Lu meninggal. Sekarang, dia sudah tumbuh dewasa. Karena dia terutama mengolah jalur iblis, temperamennya berbeda dari yang lain. Adapun Li Luoqiu dan Ling Yuanshui, beberapa anggota wanita yang terkenal di sekte, seiring bertambahnya usia, tidak hanya penampilan mereka tidak menurun, mereka menjadi semakin cantik. Datang, Ye Xingchen mengangkat toples anggur dan berkata, lanjutkan minum. Xiao Ziji tidak mengatakan apa-apa, karena dia sudah berbaring di bawah meja. Mendesah, Ye Xingchen menghela nafas, dan ekspresi betapa kesepiannya menjadi tak terkalahkan muncul di wajahnya. Pada hari-hari tanpa Jun Changqiao, meskipun sekte sepanjang masa masih penuh vitalitas, masih kurang rasa relaksasi dan kebahagiaan. Ledakan, pada suatu malam tertentu, tiba-tiba terdengar suara guntur di langit. Cahaya menyilaukan seperti kilat tampaknya muncul dari kedalaman ruang, langsung membuat seluruh pesawat menjadi putih. Kemudian, itu dengan keras menyerang ke arah gunung tulang besi. Apa itu? Kemunculan petir yang tiba-tiba membuat semua orang di benua bintang jatuh khawatir. Huf. Setelah beberapa saat, aura yang sangat familiar melonjak. Itu berisi berat seni bela diri, dan juga ketajaman ilmu pedang. Itu dia, Tuan Kota Xie berjalan keluar dengan pijamannya dan berkata dengan penuh semangat, ini dia. Siapa? Pahlawan kita, Kaisar Anjing. Bukankah dia menerobos kehampaan dan naik ke alam yang lebih tinggi? Tuan Kota Han bingung, kenapa dia turun lagi? Di sekte sepanjang masa, di tempat latihan yang dipenuhi debu, aura pedang dan seni bela diri yang agung menyebar dengan gila-gilaan. Cukup, astaga. Petik 2, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya bergegas ke tempat latihan secepat mungkin, dan mata mereka bersinar dengan kegembiraan. Perlahan-lahan, debu menghilang, dan berbagai gelombang energi spiritual melemah. Jun Changqiao setengah berlutut, siku kanannya di kakinya, dan tinjunya di dahinya, seolah dia sedang berpikir. Kepala keluarga, Li Qingyang dan Xiao Ziji berteriak penuh semangat. Cukup, Jun Changqiao berdiri, tangan kirinya di dadanya, dan tangan kanannya terangkat dengan lembut. Kepalanya masih menunduk, dan dia berkata,
sayang, apakah kamu merindukanku? Ya, semua orang berkata serempak, dan wajah mereka dipenuhi dengan senyum cerah. Langit di atas sekte itu secara bertahap diselimuti suasana bahagia. Ini adalah sekte lengkap sepanjang masa, sekte sepanjang masa dengan jiwa. Jun Changqiao, yang telah berlatih di alam yang lebih tinggi selama lebih dari sebulan, dia tidak hanya berhasil kembali ke benua bintang jatuh dengan bantuan Moonlight Caste, tetapi dia juga secara akurat diteleportasi ke sekte tersebut. Seluruh sekte sepanjang masa tiba-tiba menjadi ramai, terutama di kafetaria. Tim koki emas yang dipimpin oleh Liu Wanshi mulai sibuk, karena Patriark baru saja memesan jamuan makan untuk merayakan festival yang disebut Festival Pertengahan Musim Gugur. Tuan rumah naik pada tanggal 9 September yang sesuai dengan kalender lunar dan lebih dari sebulan di alam yang lebih tinggi. Festival Pertengahan Musim Gugur telah lama berlalu. Sistem meraung. Aku bilang hari ini adalah Festival Pertengahan Musim Gugur, jadi memang begitu. Tidak perlu membahas ini, dengarkan saja aku. Petik 2, para murid mulai sibuk mempersiapkan perjamuan yang akan datang. Jun Changqiao pergi ke puncak kepala naga sendirian, dan berjalan ke halaman tempat dia tinggal. Namun, dia berhenti ketika dia sampai di pintu, karena Rose of Flowers berdiri di sana, dan dia tersenyum manis. Kamu kembali. Dia memperhatikan penampilan Jun Changqiao di lapangan latihan, tetapi dia tidak terburu-buru dengan para murid. Sebaliknya, dia berdiri diam di halaman seperti seorang istri menunggu suaminya kembali. Saya mendengar dari Qing Yang dan yang lainnya bahwa Anda telah mengurus sekte selama ini, jadi, Jun Changqiao berhenti, dan berkata, terima kasih. Para murid menghormati saya sebagai istri patriark, jadi tugas saya untuk menjaga sekte suami saya, kata Rose of Roses. Selain itu, Yuan Gongzi dan Tetua Wei ada di sini, jadi aku tidak banyak membantu. Keduanya berhenti berbicara setelah pertukaran singkat, dan suasana tiba-tiba menjadi sangat canggung. Pak, fotografer sekte, Li Tiantian, diam-diam menjulurkan kepalanya dari balik batu, mengeluarkan kameranya, dan menekan tombol rana. Sebuah foto Jun Changqiao dan Rose of Flowers saling memandang di luar halaman lahir. Latar belakangnya adalah bulan bulat ekstra untuk mencocokkan festival pertengahan musim gugur. Huf-hufet, api unggun muncul di lapangan latihan, menghilangkan rasa dingin dan kegelapan. Jun Changqiao duduk di depan aula utama, memegang segelas anggur. Para petinggi dan murid sekte semua berdiri, dan secara kolektif memandangnya melalui kamera, dan memberi selamat kepadanya. Pada hari yang menggembirakan ini, kami berharap cahaya bulan akan membawa berkah dari sekte sepanjang masa. Semoga impian Anda, karir Anda, keluarga Anda, dan semuanya terpenuhi. Datang, ayo minum, tanda pisah. PS, sebenarnya saya juga ingin merilis lebih banyak chapter, tapi ini festival pertengahan musim gugur, dan ada banyak keluarga dan teman yang berkumpul, jadi hanya ada 2 chapter untuk hari ini dan besok. Pembaca, mengerti. Jun Changqiao tidak kembali ke benua bintang jatuh untuk merayakan festival pertengahan musim gugur bersama murid-muridnya. Karena itu, pada hari kedua setelah perjamuan, ia mulai fokus pada formasi surga dan bumi. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya awalnya ingin bertanya tentang alam atas, tetapi melihat bahwa Patriark telah mengunci dirinya di dalam ruangan, mereka hanya bisa memilih untuk terus berkultivasi. Meskipun energi yang diberikan oleh Penatua Taixuan sangat kuat, itu mungkin tidak dapat benar-benar mencapai kenaikan sekte, jadi kita masih harus meningkatkan formasi. Otak Jun Changqiao bekerja dengan cepat. Garis dan formasi padat muncul di benaknya, dan mulai mengatur dan menggabungkannya sendiri. Prosesnya sangat rumit. Oleh karena itu, setelah hanya 2 hari penelitian, rambut baru yang tumbuh dengan zat penumbuh rambut ajaib mulai rontok di area yang luas. Sistem tidak bisa berkata-kata. Rambut rontok hampir normal. Tidak, seharusnya lebih baik. Jun Changqiao mengabaikan segalanya dan memusatkan seluruh perhatiannya untuk memodifikasi formasi surga dan bumi. Tidak sampai 5 hari kemudian dia membuka matanya dan berkata, itu seharusnya sudah sempurna sekarang. Formasinya masih formasi Penatua Taixuan, tetapi setelah perubahan drastis, kecuali kerangka, banyak rute telah diubah sepenuhnya. Saya harap itu berhasil. Jun Changqiao mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar dari ruangan, dan mulai mengatur formasi di sekitar sekte. Berdengung. Setelah beberapa saat, aliran cahaya mengalir ke langit, bersinar terang. Ada di sini lagi. Li Qingyang dan yang lainnya menatap formasi yang dipadatkan, dan mereka semua berpikir, apakah Patriark mencoba naik ke alam atas. Penatua Zen, kata Sangguan Sinyao, formasi yang dibentuk Patriark kali ini sangat berbeda dari terakhir kali. Zen Dejun berkata,
Itu harus ditingkatkan. Orang awam menikmati pertunjukan, sementara ahli menghargai keterampilannya. Keduanya memiliki pemahaman yang baik tentang formasi, dan dapat melihat perubahan dalam formasi surga dan bumi. Namun, semua orang memperhatikan penghalang cahaya yang baru saja muncul, kecuali Mawar Bunga, yang menatap kepala berkilau Jun Changqiao sepanjang waktu, dan berpikir, dia masih terlihat bagus seperti ini. Tidak ada orang lain yang bisa dia fokuskan. Setelah Fortune of Heaven and Earth Grand Array berhasil diatur, Jun Changqiao dengan hati-hati menempatkan 5 harta karun surgawi di mata Array. Di bawah operasi formasi, atribut 5 elemen yang kaya muncul dan dengan cepat menyelimuti seluruh sekte sepanjang masa. Ketika para murid merasakan atribut yang ribuan kali lebih murni dan lebih kuat dari sebelumnya, mereka sangat terkejut. Jun Changqiao tidak menyangka bahwa setelah 5 harta surga dan bumi ditempatkan dalam formasi, atribut 5 elemen, yang tidak kalah dengan alam atas, akan muncul. Ada harapan, dia harus bisa naik dengan seluruh sektenya. Jun Changqiao tidak segera mengaktifkan Array. Sebaliknya, dia dengan hati-hati memeriksanya lagi untuk memastikan tidak ada kecelakaan. Murid-murid sekte tenggelam dalam atribut yang kuat, dan ekspresi santai secara bertahap muncul di wajah mereka. Ini terutama terjadi ketika mereka mengedarkan 5 elemen mantra refleksi surgawi sedikit. Mereka bisa dengan jelas merasakan 5 jenis kekuatan melonjak ke dalam diri mereka. Itu sangat menggembirakan. Keberadaan atribut langit dan bumi yang baru ini mirip dengan hukum. Para murid yang terjebak di puncak alam tertentu hanya perlu menyerapnya sebentar sebelum mereka menyadari sesuatu. 5 harta surga dan bumi yang diberikan oleh Penatua Taixuan memiliki tingkat yang sangat tinggi. Sekarang mereka didukung oleh formasi, atribut langit dan bumi yang terbentuk tidak berbeda dengan alam atas. Jika ada cacat, itu hanya ada di sekte sepanjang masa di dalam formasi. Kakak kedua, Su Xiaomo berkata dengan penuh semangat, dengan atribut 5 elemen yang begitu agung setiap hari, kita pasti akan menembus alam dengan sangat cepat. Betul sekali, tatapan Li Qingyang juga menyala. Ye Xingchen berdiri di halaman dan menghela nafas dengan berat. Meridian spiritual di tubuhnya berlari liar, dan frekuensinya sangat cepat sehingga sepertinya akan menghilang jika lebih lambat selangkah. Terlalu kuat, ini terlalu kuat. Niu telah sepenuhnya ditaklukkan oleh atribut langit dan bumi dari alam atas. Kesombongan Kaisar Malam telah hilang, dan dia sekarang lebih seperti anak rakus. He Wudi juga sangat bersemangat. Atribut-atribut ini jelas melampaui tingkat alam semesta fana. Jika mereka disediakan setiap hari, mereka pasti bisa menembus alam Wu Sheng, Kaisar Agung, dan alam lainnya dengan mudah. Mentalitas raksasa hitam putih tidak berubah. Karena mereka berdua mengandalkan kekuatan supernatural mereka untuk menyelinap ke alam bawah, alam mereka untuk sementara ditekan. Selama mereka kembali ke alam atas, mereka perlahan bisa pulih dan tidak perlu berkultivasi lagi seperti murid terakhir. Bisa dikatakan begitu, ketika 5 atribut langit dan bumi didukung oleh formasi, mereka membentuk energi yang lebih kuat dan lebih dalam. Meskipun sekte sepanjang masa belum menyelinap masuk, mereka sudah mengalami perlakuan dari alam atas sebelumnya. Para murid, dengarkan. Tiba-tiba, Jun Changqiao berkata dengan keras, ikuti aku ke alam atas dan taklukkan dunia. Ya, Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya berteriak serempak. Suara mereka begitu keras sehingga berdesir di seluruh gunung tulang besi. Kamera memberi mereka bidikan close-up satu persatu. Tubuh mereka memancarkan aura pantang menyerah, dan mata mereka menyala dengan semangat juang. Astaga, berdiri di depan pusat formasi, Jun Changqiao membuka tangannya, menutup matanya, dan diam-diam berdoa, apakah kita bisa naik ke alam atas atau tidak tergantung pada ini. Alam atas, aku di sini dengan sekte. Formasi penciptaan hebat yang menyelimuti seluruh sekte tiba-tiba diaktifkan. Setiap garis dan formasi tampaknya telah disuntikkan dengan sejumlah besar energi, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Gemuruh, benua bintang jatuh yang damai tiba-tiba bergetar, mengejutkan semua seniman bela diri, yang mengira ada gempa bumi. Ketika mereka melihat bola cahaya besar perlahan melayang di langit, mereka membuka mulut dan melebarkan mata. Bam! Bola cahaya besar terbang ke titik tertinggi dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang pesawat. Kemudian, celah kekosongan yang dalam langsung muncul. Melihat ini, seniman bela diri dari benua bintang jatuh sangat terkejut sehingga mereka tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa bola cahaya besar itu? Suara mendesing. Sama seperti semua orang tercengang, bola cahaya besar bergabung ke dalam celah kosong dan menghilang. Langit yang diwarnai putih seperti siang hari kembali normal. Namun,
Kejutan yang dibawanya ke dunia dalam waktu sesingkat itu pasti tidak akan padam dalam waktu singkat. Hari berikutnya, seluruh benua bintang jatuh gempar. Ini karena gunung tulang besi di Kabupaten Azure Sun telah menghilang dalam semalam. Bersamaan dengan itu, sekte abadi yang kuat juga telah menghilang. Ini jelas merupakan berita yang menghancurkan bumi. Setelah berita itu menyebar, semua orang mengaitkannya dengan fenomena yang terjadi kemarin. Mungkinkah? Betul sekali. Kaisar Roh Du Yingxing muncul di langit dan berkata, sekte sepanjang masa telah naik. Begitu dia mengatakan itu, seluruh benua bintang jatuh terdiam. Wajah setiap seniman bela diri menegang. Semua orang telah mendengar tentang menerobos kehampaan dan naik ke alam atas. Misalnya, lelaki tua Taixuan dan permaisuri Ling Yao modern. Namun, mereka semua telah naik sendirian. Hari ini, sebuah sekte telah naik. Ini hanya mimpi. Alam atas. Di aula megah Realm Hall, beberapa lelaki tua yang bermartabat mengerutkan kening pada saat ini, karena mereka baru saja menemukan dari kompas yang mirip dengan altar bahwa alam semesta dunia fana telah dihancurkan oleh semacam kekuatan. Banyak makhluk tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan secara paksa naik. Retakan spasial ada di benua bintang jatuh. Apakah nomornya sudah dikonfirmasi? Ya, setidaknya 100.000. Sangat memalukan bagi makhluk alam bawah untuk secara paksa naik ke alam atas sebelum mencapai tingkat tertentu. Cepat dan beritahu permaisuri Ling Yao. Katakan padanya untuk menghentikan imigran ilegal ini. Saat Aula Realm sedang berdiskusi, seluruh alam atas menjadi hidup. Langit yang semula tenang tiba-tiba mulai bergetar. Secara bertahap, pusaran besar terbentuk, agak mirip dengan terowongan spasial. Adapun lokasinya, kebetulan berada di Gunung Surgawi Fengqi. Sudah berakhir. Orang tua Taixuan, yang telah lari ke gunung lain, melihat pusaran besar dan mogok. Ini harus dibentuk oleh arai penciptaan surga dan bumi. Dengan kata lain, meskipun lebih banyak orang dapat diselundupkan dengan 5 elemen yang lebih kuat, itu juga akan menyebabkan keributan yang lebih besar. Realm Hall pasti sudah menemukannya. Petik 2. Munculnya terowongan pusaran di langit mengejutkan seluruh alam atas. Banyak tetua yang telah berkultivasi dalam pengasingan membuat pengecualian dan keluar untuk menyaksikan fenomena unik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menarik. Di depan sebuah danau, seorang tetua berambut putih meletakkan pancing di tangannya. Senyum penuh arti muncul di wajahnya. Token indah tergantung di pinggangnya. Karena pakaiannya dan garis pandangnya, hanya kata, "Gu," yang bisa terlihat. Tanda pisah. PS. Saya minum terlalu banyak kemarin dan tidak bisa menemukan mood hari ini, saya update dulu. Besok, saya akan kembali menulis kisah Gou Sheng yang membawa murid-muridnya ke alam atas. Ide tetua Taixuan itu tidak buruk. Menggunakan 5 elemen alam atas sebagai sumber energi dapat memungkinkan lebih banyak orang untuk naik. Namun, dia telah mengabaikan masalah. Satu orang bisa melakukannya dengan tenang, tapi bagaimana dengan 100.000 orang? Hari ini, Jun Changqiao telah menggunakan tindakannya untuk memberitahunya bahwa membawa begitu banyak orang ke sini akan menyebabkan fenomena alam dan membuatnya dikenal dunia. Oleh karena itu, Realm Hall sudah tahu bahkan sebelum dia tiba. Persyaratan dasar bagi makhluk dari alam bawah untuk naik ke alam yang lebih tinggi adalah memiliki basis kultivasi yang cukup kuat. Tiba-tiba, sekelompok orang yang tidak memenuhi persyaratan dan mencoba memaksa masuk pasti akan dihentikan. Anehnya, Realm Hall tidak segera mengirim elit mereka. Sebagai gantinya, mereka memberitahu permaisuri Ling Yao. Ini cukup menarik. Menguasai. Penatua yang bungkuk itu mengerutkan kening. Ini adalah sekte sepanjang masa yang naik ke alam yang lebih tinggi. Aula Realm mungkin mengirimmu untuk menghentikan mereka karena mereka terlalu memihak benua Starfall di medan perang planar. Mendesah. Orang Jun Changqiao itu benar-benar tidak membiarkan orang memiliki ketenangan pikiran. Tetua yang bungkuk itu berkata dengan marah. Tuan, Anda telah membantunya menyelesaikan masalah yang dia timbulkan di medan perang berkali-kali. Sekarang dia berani membawa begitu banyak orang ke sini. Ayo pergi. Permaisuri Ling Yao berkata dengan tenang, pergilah hentikan mereka. Suara mendesing. Dua berkas cahaya terbang keluar dari istana dan dengan cepat bergabung ke kedalaman kehampaan, menuju cahaya besar yang mencoba menyelinap. Setelah permaisuri Ling Yao dan pelayannya menghilang, sebuah kereta perang yang sangat mendominasi secara bertahap terbentuk di kehampaan. Pria lapis baja emas yang duduk di atasnya berkata dengan penuh minat, mereka tidak akan bersikap lunak pada kita kali ini, kan? Namanya Jin Hao. Dia adalah kepala eksekutif yang menghukum Jun Changqiao di medan perang planar. Wash.
Di terowongan yang terbentuk antara alam bawah dan alam yang lebih tinggi, cahaya putih besar masih menembus rantai dao surgawi, berjalan dengan kecepatan yang tak terbendung. Melalui cahaya, orang bisa melihat bahwa itu bukan kapal perang atau harta karun terbang. Itu adalah gunung yang lengkap, dengan puncak tinggi dan bangunan kelas tinggi. Betul sekali, ini adalah sekte sepanjang masa yang mencoba menyelinap masuk. Kami akhirnya berhasil. Jun Changqiao berdiri di lapangan latihan dan melihat pemandangan di sekitarnya, yang tampak nyata dan ilusi. Dia hampir menari dengan gembira. Bayiku, Gou Sheng berkata dengan keras, kami telah meninggalkan benua Starfall dan sedang dalam perjalanan ke alam atas. Oleh karena itu, ujian baru menanti Anda. Li Qingyang, Xiao Ziji, dan yang lainnya mendengar ini dan mata mereka berbinar gembira. Alam atas adalah tempat suci yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Hari ini, dia sedang dalam perjalanan ke sana. Itu benar-benar memberinya perasaan berada dalam mimpi. Kepala keluarga, Penatua Wei mengerutkan kening. Bukankah itu terlalu keras? Bagaimana jika alam atas tahu? Petik 2. Itu tidak akan terjadi. Jun Changqiao bersumpah dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang tahu kapan aku naik lebih awal. Saudara laki-laki, itu adalah seseorang. Sekarang dia telah membawa seluruh sekte ke sini, itu adalah konsep yang sama sekali berbeda. Bom, pada saat ini, tulang besi gunung yang naik dengan cepat tampaknya telah bertabrakan dengan sesuatu. Ada sedikit getaran, tetapi kecepatannya tidak terhalang. Sebaliknya, itu bergabung ke dalam terowongan ruang angkasa yang lebih dalam. Sistem berkata, kami telah meninggalkan alam semesta fana dan memasuki sistem alam semesta alam atas. Pada saat ini, tidak dapat dikatakan bahwa mereka telah berhasil menyelinap masuk, karena hanya dengan memasuki sistem luar angkasa alam atas mereka dapat dianggap benar-benar muncul. Gunung Ironborn tampaknya diselimuti cahaya suci saat terus bergerak menuju area yang tidak diketahui. Para petinggi dan murid sekte juga mulai membayangkan apa perbedaan antara alam atas dan alam bawah. Ujian macam apa yang akan mereka alami di masa depan. Pada saat ini, sekte itu tiba-tiba diselimuti aura kemajuan. Murid-murid yang awalnya terjebak di alam tertentu menunjukkan tanda-tanda terobosan. Atribut baru dan sangat kuat dari 5 elemen berkumpul. Para murid yang levelnya tidak terlalu tinggi memperoleh banyak hanya dengan menyerap sedikit dengan teknik refleksi surgawi 5 elemen. Haha, aku sudah menembus Wu Huang. Aku juga sudah menerobos. Saya merasa bahwa naik level tidak pernah semudah ini. Sepanjang jalan, semakin banyak murid memasuki alam yang lebih tinggi. Ini membuat Jun Changqiao setuju dengan apa yang dikatakan sistem sebelumnya. Bahkan jika mereka membawa seekor anjing ke alam atas, mereka bisa menerobos ke tingkat kaisar hanya dengan bernafas. Pada saat ini, orang yang paling tenang adalah Ye Xingchen. Ini karena dia telah mengabaikan segalanya dan duduk bersila di kamarnya untuk mengedarkan teknik jantung dan fisiknya. Dia mulai menyerap atribut surga dan bumi seperti orang gila. Dia bahkan memiliki perasaan menyentuh Wu Sheng kelas 6. Di puncak binatang roh, Raja Ungu menutupi wajahnya dan tertawa. Semakin dekat sekte tersebut dengan sistem alam semesta alam atas, semakin lemah penindasan dari aksioma surgawi. Dalam hal kekuatan, itu pulih sedikit demi sedikit. Itu sama untuk hantu ganda hitam dan putih. Ketiga bersaudara ini mengandalkan kemampuan khusus mereka untuk menyelinap masuk, tetapi level mereka ditekan. Yang paling tragis adalah He Wudi. Karena dia dikejar sampai titik tidak bisa kembali, dia dengan keras kepala memaksa jalan ke alam bawah. Hasilnya adalah levelnya diatur ulang dan dia harus memulai dari awal. Apakah dia menyesalinya? Dia tidak menyesalinya. Sebaliknya, dia senang. Ini karena meskipun levelnya hilang, dia telah bergabung dengan sekte sepanjang masa dan mengandalkan berbagai seni bela diri dan fasilitas mistis untuk memperkuat dirinya lagi. Dia lebih kuat dari sebelumnya dalam semua aspek. Gunung tulang besi terus meningkat saat para murid terus menerobos. Namun, tepat ketika mereka akan memasuki sistem alam semesta alam atas, kekuatan yang kuat dari atas menghentikan kenaikan sekte dan memaksa mereka untuk berhenti. Jun Changqiao mengerutkan kening. Ye Xingchen, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, dan bahkan bola matanya memerah. Jun Changqiao, sebuah suara dingin datang dari atas sekte. Kamu membawa begitu banyak orang ke alam atas tanpa izin. Apakah kamu mencoba memberontak? Suara itu mengandung rasa otoritas yang kuat, menyebabkan hati para murid bergetar hebat. Ini, raksasa hitam dan putih saling memandang dan berseru, transformasi ke-9. Suara mendesing. Pada saat ini,
Sosok anggun melewati cahaya putih yang dikumpulkan oleh formasi dan digantung di atas sekte. Karena awan, sulit untuk melihat wajahnya dengan jelas. Wos, aura yang luas dan tertinggi menyebar dengan liar. Tidak hanya menyebabkan para murid merasa tertekan, tetapi juga menyebabkan ekspresi Jun Changqiao berubah. Dia bertanya, siapa kamu? Permaisuri Lingyao. Petik 2, petik 2. Seluruh sekte terdiam. Nama ini didengar oleh semua seniman bela diri di benua Starfall, dan sekte sepanjang masa tahu lebih baik. Itu bukan karena dia luar biasa, tetapi karena dia memiliki keterikatan emosional dengan junior brother Ye di kehidupan sebelumnya. Jadi itu kamu, mata Jun Changqiao berkilat marah. Saat itu, dia dihukum di Realm Battlefield. Dia pasti ada hubungannya dengan itu. Sebelum kamu memiliki kekuatan absolut, secara paksa naik ke alam atas tidak diperbolehkan, kata Permaisuri Lingyao acuh tak acuh. Jadi, cepat turun. Seolah-olah Anda mengandalkan kekuatan Anda untuk naik. Jun Changqiao mencibir. Dia benar-benar tidak menyukai wanita ini yang mengandalkan metode dan skemanya untuk mengacaukan 10 kaisar bela diri besar satu persatu sebelum naik sendirian. Potong omong kosong. Permaisuri Lingyao berkata dengan acuh tak acuh. Aku di sini atas perintah Realm Hall untuk menghentikanmu. Jika kamu bersikeras untuk datang, kamu harus menanggung konsekuensinya. Tepat ketika dia akan memasuki sistem dunia tinggi, pencarian utama seharusnya telah selesai, tetapi Permaisuri Lingyao tiba-tiba muncul entah dari mana, dan bahkan ingin mewakili dunia tinggi untuk menghentikannya. Ini membuat Jun Changqiao ingin mengutuk. Tentu saja, kata Permaisuri Lingyao, jika kamu bersikeras membawa begitu banyak orang, kamu harus menerima hukuman dari formasi Guntur Myriad Tribulation. Formasi guntur kesengsaraan segudang, ekspresi raksasa hitam dan putih berubah.